Nah, pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan anak-anak saat sujud? Lalu, bolehkah berdoa saat sujud menggunakan bahasa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ada 2 waktu di dalam ibadah sholat kita boleh menambahkan doa sesuai hajat kita masing-masing. Pertama, saat duduk tahiyatul akhir. Saat sampai bacaan innaka hamidum majid, sebelum salam kita boleh menambahkan doa sesuai hajat kita. Yang kedua, saat sujud. Di semua sujud dalam ibadah sholat boleh kita gunakan untuk berdoa sesuai hajat kita. Kalau sholatnya 4 rakaat, yang dalam setiap rakaat ada 2 kali sujud, maka selama kita melaksanakan sholat 4 rakaat, ada 8 kali kesempatan untuk berdoa saat sujud. Nah, berdoa saat sujud ini sangat diajarkan Rasulullah. Beliau pernah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Momen istimewa di mana seorang hamba dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Bahkan Rasulullah tidak hanya memotivasi kita agar memanfaatkan saat sujud untuk memperbanyak berdoa, tetapi juga memberikan teladan. Di antara doa yang pernah dicontohkan Rasulullah beliau baca saat sujud adalah doa berikut ini. Allahumma ufirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ufirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dari segala dosa, baik kecil maupun besar, awal maupun akhir, dan dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan anak-anak saat sujud? Misalnya mendoakan mereka menjadi anak yang soleh dan tidak nakal. Tentu saja boleh, karena memang tidak ada kekhususan harus doa-doa tertentu yang boleh dibaca saat sujud. Lalu bolehkah berdoa saat sujud menggunakan bahasa Indonesia? Kalau kita mau menyimak penjelasan para ustadz kita, insya Allah kita dengan mudah mendapatkan jawaban. Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya misalnya, menurut beliau berdoa saat sujud sangat dianjurkan, tetapi hendaklah tetap memperhatikan rambu-rambunya. Wajib menggunakan redaksi doa dalam bahasa Arab. Berdoa dalam sujud menggunakan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia misalnya, maka sholatnya bisa batal.
Kalau memang ingin menggunakan bahasa Indonesia ketika berdoa di dalam sujud, maka cukuplah diaturkan dalam hati untuk menghindari batalnya ibadah sholat. Contoh praktek berdoa saat sujud yang bisa membatalkan sholat karena menggunakan bahasa Indonesia, misalnya ingin mendoakan anak lulus ujian. Dalam sujud kita praktek begini: Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya Allah, berikanlah anak-anakku kelulusan dalam ujian sekolahnya. Nah, yang seperti ini yang membatalkan sholat. Tetapi kalau misalnya pas doa bahasa Indonesia diaturkan dalam hati, tidak diucapkan di lisan, maka sholatnya tidak batal. Nah, tidak bolehnya berdoa dalam sujud menggunakan bahasa Indonesia ini, para ulama telah membahasnya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan, wala yajuzu an yahtari'a da'watan ghaira ma'thuratin wa ya'ti bihal ajamiyah bila khilaf wa tabatulu bihas sholah. Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan mengarang-ngarang doa sendiri, doa-doa yang tidak berasal dari baginda Nabi, lalu membacanya dengan bahasa selain bahasa Arab. Jika seseorang membaca doa karangan sendiri dalam bahasa selain bahasa Arab, maka batallah sholatnya. Bi khilafi ma law ikhtara'a da'watan bil arabiyyah fa innahu yajuzu indana bila khilaf. Berbeda jika seseorang yang mengarang doa sendiri dan mengucapkannya dalam bahasa Arab ketika berdoa, khususnya ketika sujud, maka para ulama mazhab Syafi'i sepakat memperbolehkan dan tidak menjadi batal sholatnya. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.